Pada tahun 1948, Indonesia dihadapkan dengan masalah-masalah besar. Selain melawan kolonial Belanda, kala itu Indonesia juga dihadapkan dengan masalah dari bangsa sendiri, yaitu gerakan pemberontakan oleh kelompok kiri, atau biasa dikenal dengan pemberontakan PKI Madiun 1948. Gerakan ini dipicu karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, yakni pemerintahan Soekarno-Hatta atas dilengserkannya Kabinet Amir Syarifuddin yang menandatangani Perjanjian Renville, serta kebijakan-kebijakan lain yang dinilai tidak sejalan dengan PKI. Sehingga PKI yang digawangi oleh Musso kala itu mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia yang berafiliasi langsung ke Uni Soviet sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Berikut adalah tokoh-tokoh PKI yang berperan di balik pemberontakan di Madiun. Negara Republik Soviet Indonesia yang diproklamirkan tokoh komunis Musso di Madiun tak berumur panjang. Negara yang didirikan tanggal 18 September 1948 itu langsung dihancurkan pasukan TNI yang menyerang dari timur dan barat. Dalam waktu 2 minggu, kekuatan bersenjata tentara Musso dihancurkan pasukan TNI. Musso, Amir Syarifuddin, dan pemimpin PKI Madiun lainnya melarikan diri. Di tengah jalan, Amir dan Musso berbeda pendapat. Musso melanjutkan perjalanannya hanya ditemani beberapa pengawal. Tanggal 31 Oktober, pasukan TNI di bawah pimpinan Kapten Sumadi memergoki Musso di Purworejo. Musso menolak menyerah dan melarikan diri. Dia bersembunyi di sebuah kamar mandi. Di sana dia terlibat baku tembak hingga tewas. Beberapa sumber menyebutkan jenazah Musso kemudian dibawa ke alun-alun dan dibakar. Musso dilahirkan di Kediri, Jawa Timur 1997. Sering disebut-sebut, Musso adalah anak dari Mas Martorejo, pegawai kantoran Kediri. Penelusuran Merdeka.com mengungkap cerita lain, bahwa Musso ternyata putra seorang kiai besar daerah Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kiai besar itu adalah Kiai Haji Hasan Muhyi, alias Ronowijoyo, seorang pelarian pasukan Diponegoro. Kabar bahwa Musso diragukan sebagai anak Mas Martorejo muncul dari informasi awal Neng Naila Muna, keluarga Ponpes Kapurjo, Pagu, Kediri, yang menyebutkan Musso itu adalah keluarga mereka. Sulit untuk dipercayai jika Musso, anak pegawai kantoran biasa di desa, bisa menjadi pengikut Stalin dan fasih berbahasa Rusia. Bahkan, untuk berteman dengan Stalin dan bisa melakukan aktivitasnya yang menjelajah antar negara hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya di masa itu. Kalau bukan anak orang berpengaruh, sulit pula baginya menjadi pengurus Syarikat Islam pimpinan Hos Cokro Aminoto. Selain di Syarikat Islam, Musso juga aktif di ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Saat di Surabaya, Musso pernah kos di Jalan Penele 7, nomor 29-31, rumah milik Hos Cokro Aminoto yang merupakan gurunya. Selain Musso, di rumah itu juga ada Soekarno, Alimin, Semaun, dan Kartosuwiryo. Musso, Alimin, dan Semaun dikenal sebagai tokoh kiri Indonesia, sedangkan Kartosuwiryo menjelma menjadi tokoh Darul Islam ekstrim kanan. Mereka dicatat dalam sejarah perjalanan revolusi Indonesia. Saat kos itu Musso menjadi salah seorang sumber ilmu Bung Karno dalam setiap percakapan. Seperti misalnya saat Musso menyoal tentang penjajahan Belanda. Penjajahan ini membuat kita menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Amir Syarifuddin pernah menempati sejumlah posisi penting saat Indonesia baru merdeka. Dia pernah menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, bahkan Perdana Menteri Republik Indonesia. Tapi hasil perjanjian Renville memutar nasib Amir 180 derajat. Saat itu Amir menjadi negosiator utama RI dalam perjanjian Renville. Isi perjanjian itu memang tak menguntungkan RI. Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera, maka Amir dikecam kiri kanan. Kabinetnya jatuh, dia kemudian bergabung dengan Musso dalam Negara Republik Soviet Indonesia di Madiun, tanggal 19 September 1948. Saat pemberontakan Madiun dihancurkan TNI, Amir melarikan diri.
Dia akhirnya ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi, tanggal 19 Desember 1948. Bersama dengan agresi militer 2, Amir ditembak mati bersama pemberontak Madiun yang tertangkap. Eksekusi dilakukan dengan buru-buru. Sebelum meninggal, Amir menyanyikan lagu internasional yang merupakan lagu komunis. Amir juga sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum peluru seorang polisi militer mengakhiri hidupnya. Sempat melarikan diri ke luar negeri setelah tragedi Madiun 1948, DN Aidit kembali ke tanah air dan membangun kembali PKI dan membawanya pada kejayaan, bahkan menjadikan PKI salah satu partai terbesar kala itu. Sampai pada puncaknya, dia bersama tokoh PKI lainnya merencanakan G30S dengan menculik Dewan Jenderal yang diduga ingin mengkudeta Soekarno. DN Aidit langsung melarikan diri dari Jakarta saat gerakan 30 September 1965 gagal. Aidit lari ke daerah basis PKI di Yogyakarta. Aidit lalu berkeliling ke Semarang dan Solo. Dia masih sempat menemui beberapa pengurus PKI di daerah untuk melakukan koordinasi. Tanggal 22 November 1965, Aidit ditangkap di kampung dekat stasiun Solo Balapan. Dia bersembunyi di sebuah ruangan yang ditutup lemari. Kepada Komandan Brigif 4, Kolonel Yasir Hadiproto, Aidit meminta dipertemukan dengan Soekarno. Dia mengaku sudah membuat pengakuan tertulis soal G30S. Dokumen itu rencananya akan diberikan pada Soekarno, tapi keinginan Aidit tak pernah dipenuhi. Keesokan harinya, Yasir dan pasukannya membawa Aidit ke sebuah sumur tua di belakang markas TNI di Boyolali. Aidit berpidato berapi-api sebelum berondongan AK-47 mengakhiri hidupnya. Lukman mengikuti ayahnya yang dibuang di Goel, Papua. Sejak kecil dia terbiasa di tengah pergerakan. Nama Muhammad Hatta diberikan karena Lukman sempat menjadi kesayangan Muhammad Hatta. Tapi seperti beberapa tokoh pemuda Menteng 31, pada tahun 1945, Lukman memilih komunis sebagai jalan hidup. Setelah pemberontakan Madiun 1948, triumvirat ini langsung melejit, mengambil alih kepemimpinan PKI dari para komunis tua. Di pemerintahan, Lukman sempat menjadi wakil ketua DPR GR. Tak banyak data mengenai kematian Lukman. Saat itu beberapa hari setelah gerakan 30 September gagal, Lukman diculik dan ditembak mati tentara. Mayat maupun kuburannya tak diketahui. Nyoto merupakan wakil ketua 2 Komite Sentral PKI. Orang ketiga saat PKI menanggapi masa jayanya periode 1955 hingga 1956. Nyoto juga kesayangan Soekarno. Aidit sempat menganggap Nyoto lebih Soekarnois daripada komunis. Nyoto menjadi Menteri Kabinet Dwi Kora mewakili PKI. Dia juga salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan Soekarno. Nyoto merupakan seniman, pemusik, dan politikus yang cerdas. Menjelang tahun 1956, Nyoto diisukan berselingkuh dengan wanita Rusia. Inilah yang membuat Aidit memutuskan akan memecat Nyoto. Menjelang G30S, Nyoto sudah tak lagi diajak rapat pimpinan tinggi PKI. Kematian Nyoto pun simpang siur. Kabarnya tanggal 16 Desember 1965, Nyoto pulang mengikuti sidang kabinet Istana Negara di sekitar Menteng. Mobilnya dicegat. Nyoto dipukul kemudian dibawa pergi tentara. Diduga dia langsung ditembak mati. Sama dengan kedua sahabatnya Aidit dan Lukman, kubur Nyoto pun tak diketahui. Jangan lupa like, subscribe and share video ini.